Kalau saya tanya, siapa orang yang paling mungkin menyakiti kita? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab pasti orang asing. Seseorang yang tidak kita kenal, seseorang yang ditemui di tempat gelap atau situasi berbahaya lainnya. Tapi kenyataannya, beberapa kasus justru menunjukkan hal yang berbeda. Kadang, ancaman terbesar datang dari orang yang pernah kita percayai. Orang yang pernah kita beri akses masuk ke kehidupan pribadi kita. Orang yang seharusnya menjadi tempat pulang. Dan itulah yang membuat kisah Irma Novitasari begitu sulit diterima akal. Karena kasus ini bukan hanya tentang seseorang yang hilang, bukan hanya tentang sebuah penyelidikan, tetapi tentang bagaimana sebuah rahasia bisa disimpan selama 7 bulan penuh, tepat di depan mata banyak orang. Irma Novitasari adalah seorang penyanyi panggung lokal yang cukup dikenal di wilayah Kabupaten Bandung. Pekerjaannya membuat dirinya sering berpindah tempat, bertemu banyak orang, memiliki banyak relasi, dan menjalani aktivitas yang cukup padat. Dari luar, kehidupan Irma tampak biasa saja. Namun, seperti banyak kisah lainnya, apa yang terlihat di permukaan seringkali berbeda dengan apa yang terjadi di balik layar. Sekitar setahun sebelum peristiwa ini terungkap, Irma diketahui menjalani pernikahan siri dengan seorang pria bernama Asep Saipudin yang saat itu berusia 23 tahun. Awalnya, hubungan mereka berjalan sebagaimana pasangan pada umumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut mulai mengalami keretakan. Menurut hasil penyelidikan yang kemudian terungkap, menjelang Januari 2024 keduanya bahkan sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 5 bulan. Bagi sebagian pasangan, perpisahan mungkin menjadi jalan keluar. Tetapi, bagi sebagian orang lain, perpisahan justru bisa memunculkan emosi yang jauh lebih berbahaya. Di masa pisah ranjang itulah muncul dugaan yang kemudian menjadi salah satu motif utama kasus ini. Asep disebut mencurigai Irma memiliki hubungan dengan pria lain. Apakah dugaan itu benar? Tidak ada bukti yang benar-benar mengkonfirmasi hal tersebut. Namun yang jelas, menurut hasil pemeriksaan kepolisian, kecurigaan itu terus berkembang di benaknya. Semakin hari, semakin besar, semakin sulit dikendalikan. Sampai akhirnya muncul pola pikir yang sangat tidak sehat. Pola pikir yang menganggap pasangan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, bukan dihormati, bukan juga dihargai, tetapi dimiliki atau dikuasai gitu loh. Dan ketika rasa memiliki bercampur dengan ego yang terluka, hasilnya seringkali tidak pernah baik. Di titik inilah kasus ini mulai bergerak menuju arah yang lebih gelap. Beberapa waktu sebelum peristiwa terjadi, Asep mulai menghubungi 3 orang yang dikenalnya. Mereka adalah Abdul Ghani atau AG yang berusia 22 tahun, Usman Soleh atau US yang berusia 30 tahun, dan Agus Kurnia atau AK yang berusia 21 tahun. Menurut hasil penyidikan, ketiganya kemudian ikut terlibat dalam rangkaian peristiwa yang terjadi berikutnya. Yang menarik perhatian penyidik adalah fakta bahwa keterlibatan mereka bukan karena imbalan materi. Tidak ada janji uang, nggak ada upah, nggak ada juga keuntungan atau ya ekonomi yang jelas gitulah dari akibat perbuatan mereka. Namun entah karena loyalitas atau tekanan pertemanan atau alasan lain, mereka tetap ikut membantu, dan keputusan itulah yang akhirnya menyeret mereka ke dalam perkara yang sama. Sore itu, suasana di kampung Ciburai, desa Pangauban, kecamatan Pacet, berjalan normal seperti biasa. Warga beraktivitas, anak-anak bermain, ya orang-orang pulang bekerja. Nggak ada yang mengetahui bahwa sesuatu sedang dipersiapkan. Menurut hasil penyelidikan, pada sore hingga malam hari sebelum kejadian, sebuah lubang dibuat di area kebun belakang rumah Asep. Saat itu tidak ada warga yang menaruh curiga, karena dari luar aktivitas tersebut terlihat seperti pekerjaan kebun pada umumnya, dan justru disitulah letak mengerikannya. Kadang sesuatu yang terlihat biasa ternyata menyimpan tujuan yang sama sekali berbeda. Memasuki pertengahan Januari 2024, tahap berikutnya mulai berjalan. Menurut hasil penyidikan, Irma diajak datang ke rumah Asep melalui berbagai bujukan. Tidak ada tanda-tanda yang membuatnya mencurigai sesuatu. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa malam itu akan berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun, ternyata malam itulah yang menjadi momen terakhir keberadaan Irma diketahui oleh banyak orang. Berdasarkan hasil penyidikan dan putusan penetapan tersangka, polisi menyimpulkan bahwa malam itu terjadi tindak pidana yang menyebabkan Irma kehilangan nyawanya. Dalam perkara ini, penyidik menyebut Asep sebagai pelaku utama, sementara AG, US, dan AK memiliki peran membantu jalannya aksi tersebut. Setelah kejadian itu berlangsung, seluruh pihak yang terlibat kemudian berupaya menutupi apa yang telah terjadi. Dan sejak saat itulah, Irma seolah menghilang tanpa jejak.
Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, ponsel Irma tidak bisa dihubungi. Jadwal manggungnya juga terbengkalai dan tidak ada kabar sama sekali kepada keluarga. Tidak ada pesan kepada teman-temannya atau dalam bentuk apapun informasi yang menyebutkan keberadaannya. Awalnya sebagian orang masih mencoba berpikir positif. Mungkin sedang bekerja, mungkin sedang berada di luar kota, mungkin sedang ingin menenangkan diri. Tetapi semakin lama waktu berjalan, alasan-alasan itu mulai terasa tidak masuk akal. Karena Irma dikenal sebagai sosok yang aktif. Sulit dipercaya jika ia benar-benar menghilang tanpa memberi kabar kepada siapapun. Saat keluarga mencari jawaban, Asep memiliki penjelasannya sendiri. Menurut keterangan yang terungkap dalam penyidikan, ia menyampaikan bahwa Irma pergi meninggalkan rumah dan bekerja di luar daerah. Cerita itu terus diulang berulang kali selama berbulan-bulan. Yang membuat banyak orang terkejut adalah fakta bahwa kehidupan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Asep tetap beraktivitas, tetap berinteraksi dengan warga, tetap menjalani rutinitas normal. Sementara keluarga Irma terus dihantui tanda tanya besar. Kemana sebenarnya Irma pergi? Memasuki bulan keempat dan kelima, kecurigaan mulai semakin kuat. Beberapa warga mulai mempertanyakan banyak hal. Cerita yang beredar mulai berkembang dari mulut ke mulut. Awalnya hanya bisikan, kemudian berubah menjadi pembicaraan yang lebih serius. Keluarga akhirnya memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi menunggu. Pada tanggal 30 Juli 2024, laporan resmi orang hilang diajukan ke Polsek Pacet dan diteruskan ke Satreskrim Polresta Bandung. Dan sejak saat itulah kasus ini berubah total. Penyidik mulai memeriksa satu persatu keterangan, membandingkan cerita, mencocokkan waktu, menganalisa setiap detail. Sedikit demi sedikit mulai muncul kejanggalan. Ada pernyataan yang tidak konsisten, ada bagian cerita yang berubah, ada informasi yang tidak saling cocok. Lalu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak secara terpisah. Dan disinilah titik balik besar terjadi. Keterangan yang diberikan mulai saling bertabrakan. Tekanan pemeriksaan membuat kebohongan yang selama berbulan-bulan disimpan mulai runtuh. Satu persatu fakta mulai terungkap. Ketika penyelidikan semakin mengarah kepadanya, Asep diketahui meninggalkan wilayah tersebut dan pergi ke Kabupaten Bogor. Langkah itu justru semakin memperkuat kecurigaan penyidik. Tim Satreskrim kemudian melakukan pengejaran. Tidak lama kemudian, Asep berhasil diamankan dan setelah rangkaian pemeriksaan berlangsung, fakta-fakta yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai terbuka. Awal Agustus 2024 menjadi momen penting dalam kasus ini. Tim Inafis Polresta Bandung mendatangi lokasi yang dicurigai. Area kebun yang selama berbulan-bulan tampak biasa akhirnya diperiksa lebih lanjut. Di lokasi itulah penyidik menemukan bukti yang selama ini dicari. Proses identifikasi kemudian dilakukan melalui pemeriksaan forensik dan pencocokan DNA. Hasilnya memastikan identitas korban secara resmi dan sejak saat itu seluruh teka-teki yang selama 7 bulan menyelimuti keluarga Irma akhirnya terjawab. Kapolresta Bandung kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Asep Saipudin sebagai pelaku utama, sementara AG, US, dan AK diduga turut membantu dalam rangkaian peristiwa tersebut. Penyidik juga menemukan fakta penting bahwa berbagai persiapan telah dilakukan sebelum kejadian berlangsung. Fakta inilah yang menjadi salah satu dasar penerapan pasal pembunuhan berencana. Namun di balik seluruh proses hukum yang berjalan, ada satu pertanyaan yang mungkin akan terus tersisa. Bagaimana mungkin sebuah rahasia sebesar itu bisa disimpan selama 7 bulan? Dan mungkin jawabannya sederhana, kebohongan memang bisa bertahan cukup lama, tetapi tidak selamanya. Karena dalam banyak kasus yang akhirnya mengungkap kebenaran itu bukan hanya teknologi dan bukan pula hanya penyelidikan, melainkan waktu itu sendiri. Semakin lama sebuah rahasia disimpan, maka semakin banyak celah yang muncul, semakin banyak jejak yang tertinggal. Dan kasus Irma Novitasari seolah mengingatkan kita bahwa kebenaran mungkin bisa ditunda, tetapi sangat sulit untuk benar-benar dikubur selamanya.